Pertama kita harus tahu nih kalau trigonometri itu kan ada banyak rumusnya ya. Nah, untuk kali ini soalnya itu tentang persamaan trigonometri. Trigonometri itu kan kita bisa bilang kayak terkenalnya dengan sin kostan dong. Nah, kebetulan di soal tadi kita itu materinya itu kan persamaan trigonometri. Nah, ini yang dicarinya itu cuma tan doang. Nah, rumus persamaan trigonometri untuk tan itu alfa ditambah K dikali 180 derajat. Nah, K-nya ini nilainya itu bebas ya, tapi kita mulainya dari 0, dari yang paling kecil gitu. Setelah itu kita harus harus cari persamaannya dulu nih. Kan tadi persamaannya itu tan X. Tan X sama dengan 1 ya. Ini kan persamaannya nih. Nah, kita tuh harus nyari dulu nih tan berapa derajat yang hasilnya itu 1. Nah, jadi tan 45 hasilnya itu 1. Ini 45 derajat ya. Nah, 45 derajat ini dia itu alfa. Dia itu alfanya. Nah, kita udah tahu alfanya nih. Ya, kita tinggal masukin aja ke rumus ini gitu. Karena alfanya udah tahu, terus k-nya kan bebas ya. Kita kayak masukin dulu nih. Kita mulai dari k sama dengan 0. Oke, kalau kita mulai dari k sama dengan 0, berarti ini kan x sama dengan alfanya 45 derajat ditambah k-nya 0 dikali 180. Nah, di sini kita tinggal jumlah 45 ditambah 0 dikali 180 kan 0 ya, karena bilangan atau angka berapapun yang dikali 0 pasti hasilnya 0. Yaudah, di sini kita ketemu nih hasilnya 45. Terus kita cari nih untuk k yang k-nya itu bernilai 1 nih sini. K sama dengan 1. Ini kita garis dulu. Nah, habis itu kita cari nilai x-nya. Alfanya kan tadi 45 ya. Terus ditambah k-nya 1, terus dikali 180. Nih, kan udah gini nih. Udah gini. Terus kita jumlahin 45 ditambah 1 dikali 180 itu 180 kan. Terus kita jumlah hasilnya 225. Nah, udah deh nilai x-nya ketemu. Nilai x-nya itu 45 dan 225. Kenapa sih kita nggak nyari sampai ke k sama dengan 2, k sama dengan 3? Karena tadi di soal diminta intervalnya itu dari 0 derajat sampai 360 derajat kan. Nah, kalau misal kita ganti k-nya sama dengan 2, berarti di sini 45 terus ditambah 2 dikali 180. 2 kali 180 kan 360 ya. Nah, itu kan kalau misalnya ditambah 40 berarti kan jadi 405 ya. Nah, itu kan sudah melebihi interval yang diminta kan, sudah melebihi 360 derajat. Jadi kita nggak perlu nyari sampai k sama dengan 2 karena itu sudah melebihi interval yang diminta. Oke. Oke, untuk pertanyaan kedua kita punya pertanyaan dengan materi jumlah dan selisih dua sudut. Di situ kita udah diketahui ya nilai sin x sama sin y-nya berapa, terus nilai cos x sama cos y-nya berapa.
Terus oke, di sini di materi jumlah dan selisih dua sudut kita juga punya penyelesaian tergantung sama elemennya. Sebenarnya hampir semua materi kayaknya emang materi trigonometri itu punya penyelesaiannya sendiri untuk setiap elemen ya, kayak elemen tan dan cos dan sin. Cara penyelesaiannya nggak akan sama karena mereka punya rumus yang berbeda. Oke. Karena itu pertanyaannya cos ya, jadi di sini aku nulisnya rumus untuk rumus untuk menyelesaikan soal tentang jumlah dan selisih dua sudut. Nah, untuk cos x plus y itu rumusnya cos x dikali cos y dikurang sin x dikali sin y. Terus untuk cos x min y itu rumusnya cos x dikali cos y ditambah sin x dikali sin y. Bisa kita lihat kalau misalnya di cos ini, misal yang diminta itu x plus y gitu ya, nanti rumusnya itu dikurang gitu loh, jadi kayak kebalikannya. Jadi kalau ininya minus atau dimintanya itu dikurang, ininya tuh bakal ditambah. Oke, kita lanjut masuk ke soalnya aja coba ya. Baru oke. Di sini kan diketahui kalau cos x sama cos y itu nilainya itu 1/4 ya. Terus untuk sin x dan sin y itu nilainya 3/8. Oke, untuk yang sorry, I'm in trouble. Oh god. Well, I'm back again. Oke, tadi kan soal pertamanya itu kalau nggak salah cos x plus y ya. Sesuai dengan rumusnya, kita tuh kalau misalnya nilainya, kalau misalnya dimintanya ditambah, berarti kan nanti dikurang ya. Berarti cos x cos y dikurang sin x sin y. Tadi cos x itu nilainya 1/4, terus dikurang sin x sin y itu nilainya 3/8. Nah, ini kan penyebutnya beda ya. Nah, ini kita tuh penyebutnya harus kita setarain dulu. Kita ubah penyebutnya jadi 8 deh. Nah, oke, 8. Kita penyebut 8. Ini penyebutnya 4. Nah, 8 dibagi 4 itu kan 2. Nah, 2 dikali ke si pembilangnya ini, dikali 1, berarti kan 2. Terus 8 dikurang 8 dibagi 8 1, terus dikali 3 itu 3. Berarti 2 dikurang 3/8 sama dengan min 1/8. Ini hasil dari cos x plus y ya. Terus untuk soal cos x min y gimana cara nyelesainnya? Sama, cuman bedanya itu karena ini dikurang ya, berarti nanti tandanya itu positif. Berarti cos x cos y ditambah sin x sin y. Oke. Nah, tadi cos x cos y nilainya berapa? Oh, cos x cos y nilainya 1/4. Terus ditambah sin x sin y. Sin x sin y nilainya berapa? Nilainya 3/8. Nih,
ini penyebutnya beda kan? Nih penyebutnya beda. Terus sama kayak tadi, kita harus menyetarakan dulu penyebutnya. Kita jadi 8 dibagi 4 2 dikali 1 2 terus ditambah 8 dibagi 8 1 dikali 3 berarti ini hasilnya 2 ditambah 3/8 sama dengan 5/8. Yaudah, jadi hasilnya itu untuk cos X plus Y min 1/8. Untuk cos X min Y hasilnya 5/8. Jadi sekian dulu pembahasan aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.